Di masa PPKM, di masa Corona ini, kita bisa melihat Corona ini menjadi dua sisi. Satu, jelas ini adalah sebuah musibah buat kita manusia di Indonesia dan di seluruh dunia. Tapi kita juga bisa melihat sisi baiknya, bahwa ada satu potensi yang bisa digali dari adanya momentum Corona ini. Salah satunya, kalau kita bicara tentang dunia fotografi, ini bisa tentang dunia fotografi yang berkaitan dengan rumah sakit. Karena semua blogger, semua video maker, semua produser TV, produser film, itu benar-benar hunting habis-habisan tentang konten-konten foto maupun footage yang berhubungan dengan medical atau rumah sakit. Di video kali ini saya mau sharing foto-foto saya yang sudah proven terjual dan bertema dengan rumah sakit. Stay tune di video ini, kita ketemu beberapa saat lagi. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi buku-buku saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap. Halo, selamat pagi, salam kenal teman-teman semua, pecinta fotografi. Nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Saya masih masa isoman, jadi ini ada di rumah saya. Alhamdulillah hari ke-7 ini udah jauh lebih bagus, lebih sehat. Penciuman juga sudah mulai pulih. Nah, di masa isoman ini ada satu hikmah yang saya bisa ambil, bahwa foto-foto saya yang bertema rumah sakit akhirnya terjual. Udah berkali-kali, dan kali ini buat teman-teman yang berprofesi kebetulan punya privilege di bidang medical, misalnya teman-teman adalah perawat, dokter, ataupun orang yang hilir mudik di rumah sakit, ada peluang yang bisa diambil dan dijualkan di Shutterstock. Yang pertama, saya mau sharing tentang sebuah benda sederhana, namanya adalah plin. Plin ini kalau misalnya kita di dunia konstruksi ya, ini adalah sebuah batas antara lantai dan dinding, di mana kalau di rumah-rumah pribadi, plin ini biasanya kayu, bisa juga dari keramik. Cuman yang menjadikan menarik adalah plin rumah sakit itu berbeda. Kalau di rumah-rumah, plin itu bentuknya siku kayak begini. Tapi kalau di rumah sakit itu harus melengkung. Kenapa harus melengkung? Secara arsitektural, secara dunia konstruksi, melengkung itu biar dia tidak menyimpan debu. Sehingga ketika dia disapu atau dipel, ini permukaannya kena semua. Sehingga rumah sakit itu higienitasnya terjamin. Nah, yang menarik di sini, saya mempunyai dua foto plin. Seperti teman-teman lihat yang pertama di samping ini. Nah, ini kalau lihat kan bentuknya kan melengkung ya. Plin ini saya ambil di rumah sakit Panti Rapih, Jogja. Jadi di dekat UGM itu ada rumah sakit Panti Rapih. Ini plin pertama yang saya ambil ini sudah terjual dan menghasilkan uang 10 sen. Nah, biasanya memang nggak banyak yang tahu plin itu apa, karena banyak sekali yang di komentar tuh bilang, "Mas, itu apa ya Mas ya itu?" Ini sebenarnya namanya adalah plin. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu pernah sekolah di bidang arsitektur, dan salah satu proyek saya yang pertama setelah saya lulus, saya sempat jadi arsitek, itu adalah membangun rumah sakit. Makanya plin ini adalah satu objek yang memang benar-benar hanya ada di rumah sakit. Lalu plin yang kedua, ini saya ambil di rumah sakit Sarjito. Jadi pada waktu lahiran anak saya keempat, ini sama-sama plin. Ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Ini menariknya begitu. Plin yang pertama itu cuma 10 sen. Plin yang kedua, teman-teman lihat ya, bentuknya sama ya seperti plin ya. Ini laku $1.26. Nah, disinilah yang menarik dari Shutterstock, bahwa kita tuh nggak bisa menebak, kita nggak bisa menerka foto apa yang akan laku, dan kalaupun misalnya sama-sama laku, harganya benar-benar bisa totally different. Harganya benar-benar bisa sama sekali berbeda. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke foto berikutnya. Ini adalah foto rumah sakit juga. Ini sederhana. Ini tuh cuman handle pintu. Jadi handle lemari, nun sewu. Ini laku 2 kali download. Senilai 35 sen. Karena kalau di rumah sakit itu kan nggak boleh banyak siku, nggak boleh, intinya bahwa semuanya harus bisa dibersihkan dengan sangat mudah oleh para petugas cleaning service. Nah, ini handle lemarinya laku. Lalu berikutnya yang juga laku adalah tong sampah. Tong sampah di rumah sakit itu bentuknya berbeda. Jadi biasanya fisiknya berbeda, dikasih plastiknya pun biasanya warnanya yang ngejreng-ngejreng. Nah, seperti foto di samping ini sudah laku 4 kali download dan menghasilkan 55 sen. Ini adalah foto di ruang persalinan. Memang tempat sampah ada di sebelahnya kasur tempat istri saya melahirkan. Foto berikutnya yang bisa saya share adalah wajah istri saya pada waktu melahirkan.
Jadi saya itu juga ketika melahirkan selain dokumentasi untuk anak ya, nanti ketika dia sudah besar saya punya dokumentasi buat dia. Ini mukanya istri saya foto. Tujuannya biar besok anak saya itu dan saya juga itu selalu mengingat bahwa perjuangan istri saya pada waktu melahirkan itu sangat berat. Saya foto istri saya sudah berhasil di-download 4 kali dan menghasilkan 55 sen. Jadi bagus, ini adalah sebuah potensi gitu ya. Lalu yang terakhir ya, ini ada berapa foto tadi? 6 foto. Nah, ini foto ke-6 yang bisa saya share adalah foto emergency button. Jadi kalau di rumah sakit selalu ada pencetan untuk gawat darurat. Ini sudah terdownload 1 kali, 1 atau 2 kali saya lupa ya. Tapi sudah menghasilkan $3.91. Jadi foto yang teman-teman saksikan ini adalah download pertamanya dia. Jadi satu download bisa menghasilkan $3 atau hampir mungkin berapa ya? Kalau kalikan 14.000, hampir 50.000, 60.000. Dari foto-foto yang udah saya sharing tadi, itu tuh hanya salah satu tema bahwa kita tuh bisa memotret dengan tema rumah sakit ataupun kesehatan. Saya sudah pernah share sih beberapa waktu lalu tentang foto-foto bertema medical. Nah, jadi teman-teman kan ini kebetulan karena saya punya privilege anak saya mau lahir, sehingga saya bisa masuk ke rumah sakit. Nah, kalau teman-teman yang tugasnya memang perawat, dokter, terus kalau di desa-desa itu kan masih ada mantri segala macam gitu, ini punya potensi untuk bisa mengambil foto-foto dokumentasi pernik-pernik yang ada di klinik, di rumah sakit, di puskesmas, dan lain sebagainya. Baik itu misalnya jarum suntik, kapas, kain kasa, segala macam itu punya potensi. Apakah pasti laku? Belum tentu. Cuman daripada hanya di-upload di Instagram, daripada hanya dianggurin lah ya. Ini sebaiknya foto-foto objek-objek tersebut kita jualkan di Shutterstock. Link deskripsinya sudah link daftar. Nah, link daftar menjadi kontributor sudah ada di bawah. Kalau teman-teman pernah baca reviewnya tentang ebook saya yang pertama, jualan foto dengan Shutterstock, ini kan saya bilang bahwa kita tuh harus segera mungkin punya digital asset untuk masa depan. Dalam artian foto maupun footage. Nah, dengan begitu, kalau saya bilang di buku tersebut bahwa ini akan menjadi sebuah passive income masa depan ketika teman-teman tidak sedang bekerja, foto-foto ini akan menghasilkan uang terus. Kayak tadi malam misalnya, barusan laku foto gerbangnya Halim Perdana Kusuma Jakarta. Itu udah laku untuk kesekian kalinya. Gitu. Jadi kita tidur pun kita dapat uang, jadi kita lagi main sama anak-anak juga masih bisa dapat uang, walaupun kita tidak sedang bekerja. Tujuannya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman sudah bisa memotret, sudah pintar memotret, sudah pandai memotret, teman-teman nggak perlu baca yang pertama, karena teman-teman bisa loncat masalah teknikal. Teknikal itu saya bahas di buku kedua, judulnya Shutterstock. Itu bagaimana caranya motret, bagaimana caranya membuat sebuah negative space biar space kosongnya itu bisa dipakai untuk teks atau untuk iklan segala macam. Penolakannya semua saya bahas. Jadi ayo mulai, daripada teman-teman handphone yang nganggur di rumah nggak dipakai buat cari uang, sekarang handphonenya dipakai untuk cari uang. Kita daftar ke Shutterstock, linknya ada di bawah. Yang mau download ebook saya juga link downloadnya ada di bawah. Kalau memang nggak punya credit card bisa email juga, emailnya ada di bawah, nanti biar dibantu sama teman-teman di studio. Kita berkarya bareng, kita cari duit bareng, kita berburu dolar bareng dari fotografi. Jadi tetap dukung channel ini, subscribe, gratis ya subscribe itu ya. Biar kita bisa saling berbagi terus. Teman-teman yang mau tanya monggo, semungkin-mungkinnya. Pokoknya saya berjuang untuk bisa membalas pertanyaan teman-teman. Saya Bima Aditya, subscribe di channel ini, kita ketemu di video berikutnya.